Kami terus meminta pada para rektor agar bila mereka ada keberatan, berikan ruang untuk konsultasi. Dan ini saya pikir waktu yang lama dan pengalaman kami di universitas, ini ruangnya sangat terbuka lebar dan orang tua mahasiswa bisa melakukan upaya konsultasi dan peninjauan kembali. Tentu ya universitas ini membutuhkan data sebagai bentuk klarifikasi atau mungkin justifikasi bagaimana keringanan ini diberikan. Dan ini saya pikir data yang bisa memberikan informasi pada masyarakat juga bahwa ini yang terjadi di perguruan tinggi. Dan berikutnya kami berusaha untuk memberikan penjelasan apa yang mungkin barangkali kami anggap sebagai kesalahpahaman. Mungkin seringkali ada istilah UKT semua mahasiswa naik secara tajam. Ini kami perlu menjelaskan bahwa terus terang ini tidak ada perubahan UKT untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Jadi penetapan UKT 2024 ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Jadi jika pemimpin PTN menetapkan UKT baru, maka hanya diberlakukan kepada mahasiswa baru. Kemudian poin yang kedua, ini kan disampaikan juga yang beredar di masyarakat, dan semua tingkatan UKT tarifnya tinggi. Ini juga kami perlu menjelaskan bahwa tingkatan kelompok UKT tadi itu berjenjang, seperti anak tangga yang disampaikan Mas Menteri. Ini artinya untuk memberikan ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dan mereka yang kurang secara ekonomi. Jadi tetap yang namanya kelompok UKT itu bervariasi untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi mahasiswa. Ini jelas ruangnya. Kemudian ini juga untuk tingkatan kelompok UKT yang baru tetap harus mencakup kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi hampir semua perguruan tinggi, PTN dan PTNBH wajib memberikan ruang ini. Nah ini sebenarnya yang bisa digunakan bagi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi. Kemudian mahasiswa yang ditempatkan pada kelompok UKT sesuai dengan kondisi ekonominya tadi. Jadi ini memberikan sebuah ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas, ya kita berikan. Jangan sampai ini artinya timpang ya, berkeadilan ini menjadi poin penting juga. Kemudian poin yang ketiga, kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Ini perlu kami sampaikan juga. Tadi di data sudah kami sampaikan, ternyata bahwa kewajiban yang 20% kami juga sudah memenuhi bahkan lebih. Dan ini sebagai ruang yang perlu dipahami kita bersama. Kemudian secara keseluruhan proporsi mahasiswa yang ditempatkan kelompok tertinggi ini tadi data juga menunjukkan sekitar 3,7%. Jadi hanya mahasiswa yang mampu membayar ditempatkan pada kelompok tinggi. Jadi kalau mereka tidak memberikan data ya kami juga akan menempatkan yang sesuai. Dan bila mana ada mungkin tidak tepat dalam penempatan kelas UKT-nya, kami kembali lagi meminta kepada orang tua bisa mengajukan peninjauan kembali kepada perguruan tingginya. Jadi hak mahasiswa untuk meminta peninjauan ulang ke PTN terkait penempatan mereka pada kelompok tertentu ini terlindungi dalam Permendikbud terkait dengan SSBOPT. Jadi ini ruangnya ada dan kami lihat beberapa pasal ini justru memberikan keberpihakan kepada mahasiswa dan ini yang saya pikir juga harus kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kemudian yang berikutnya, ini informasi yang perlu kami coba luruskan juga. Ini seringkali status PTNBH menjadi penyebab peningkatan UKT. Dan kita lihat, PTNBH ini kan sudah menjadi sebuah amanah dari undang-undang dan kita mendesain ini tentunya agar memberikan ruang fleksibilitas kepada PTN. PTNBH ini sifatnya kan nilba dan juga apa yang diperoleh dari keuntungannya tentu harus ditempatkan kembali pada program pengembangan PTN-nya. Jadi PTNBH ini diharapkan mampu menjalin kerjasama tridharma, juga mengelola dana abadi dan juga menjalankan usaha. Nah ini pemberdayaan aset juga menjadi poin penting bagaimana PTNBH untuk bisa terus meningkatkan revenue. Nah kedepannya kita juga akan memperhatikan justru
fleksibilitas ini memberikan ruang penggalangan dana ini menjadi sangat penting agar PTNBH tidak hanya menggantungkan pada UKT atau pada tuition fee. Jadi sebagai contoh ini kami ambil PTNBH yang sudah senior ya, sudah lama. Contoh ITB. Kalau kita perhatikan di biaya pendidikan, tahun ITB ini PTNBH mulai tahun 2016. Tahun 2023 bagaimana pendanaan dari UKT? Itu ternyata kan bisa turun dari 43% menjadi 26%. Demikian juga untuk UGM, yaitu dari 49 ke 40%. Ini memang pola ini yang terus coba kami monitor, meskipun dalam perkembangannya kita juga perlu melakukan beberapa transformasi ya, khususnya dalam tata kelola untuk bisa terus meningkatkan pendapatan selain dari UKT ini. Dan ini ternyata dari pendapatan lainnya juga naik dari 33% menuju 56%, dan juga untuk kasus UGM ini dari 18% ke 25%. Artinya ini kan kita lihat bahwa PTNBH ini tidak bisa juga dianggap sebagai mungkin upaya untuk meningkatkan UKT. Kami terus ngontrol bahwa mereka untuk meningkatkan revenue dari non biaya pendidikan. Itu barangkali yang perlu diluruskan juga. Berikutnya, nah ini juga terkait dengan yang ini juga selain UKT ada yang namanya IP ya. Jadi di Permendikbud ini kami berusaha membuat sebuah batasan. Kalau sebelumnya itu mungkin bisa uncontrol ya. Karena kita di sini SLBPTE itu memberikan batas maksimal terhadap iuran pengembangan institusi yang sebelumnya ini tidak dibatasin. Dan ini di pasal 22 juga jelas bahwa IP sebagaimana dimaksud ini adalah untuk penentuan tidak bisa dipakai untuk penentuan penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami selalu sampaikan ini dari pengalaman dan juga pembelajaran yang kami lakukan. Ini kami melalui panitia seleksi nasional agar penetapan ini jangan dijadikan bagian dari penetapan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian di pasal 23 ini juga jelas bahwa tarif IP ini ditetapkan dengan nilai nominal tertentu dan kami berikan batasnya itu 4 kali BKT. BKT ini adalah biaya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Sebenarnya biaya ini adalah biaya yang minimal dan kita gunakan sebagai batas maksimal. Ini juga artinya kita masih memberikan koridor bahwa kita akan berpihak kepada masyarakat dan tentu adik-adik mahasiswa. Kemudian di pasal 26 ini juga PTN mengumumkan besaran IP yang akan dikenakan pada calon mahasiswa pada saat calon mahasiswa dibuka gitu. Ini udah jelas dari awal udah ada pemberitahuan ini. Kemudian di pasal 27-nya juga IP dapat dikenakan kepada mahasiswa program diplom dan program sarjana ini yang diterima melalui jalur mandiri. Semua yang melalui jalur nasional ini tidak dikenakan IP. Jadi hanya dikenakan UKT. Jadi ini barangkali yang perlu dipahami kita bersama. Dan khususnya untuk IP ini memang diberikan pada PTN untuk bisa menggali pendanaan dari mahasiswa program pasca sarjana. Ini terkait dengan IP. Kemudian berikutnya beberapa hal yang nanti juga saya pikir banyak sekali masukan tentu dari Komisi 10. Setidaknya kami sudah menyiapkan beberapa tindak lanjut akan permasalahan ini. Pertama tentu kami akan terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para rektor, baik PTN maupun PTNBH, untuk memastikan bahwa para pimpinan PTN dan PTNBH mengedepankan asas berkeadilan dan inklusivitas ini. Kemudian kami juga meminta atau mewajibkan, sebenarnya ini udah wajib ya, ini harus kelompok 1 UKT ini dan kelompok UKT 2 ini harus masuk dalam UKT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian kami juga memberikan ruang mahasiswa baru yang mungkin keberatan dalam
penempatan ruang kelompok UKT-nya yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya, maka dapat mengajukan peninjauan ulang kepada pimpinan perguruan tinggi. Saya yakin para rektor ini akan responsif dan menerima dan menindaklanjuti permintaan peninjauan ulang dari para mahasiswa ini. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin menindaklanjuti laporannya masuk mengenai kebijakan UKT dari PTN yang tidak sesuai dengan Permendikbud. Jadi kalau memang ada hal-hal yang apa yang kami sampaikan tadi tidak direspon oleh pimpinan perguruan tinggi, ya bisa laporkan ke kami agar bisa kami lakukan komunikasi dan juga koordinasi secepat mungkin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, Mas Menteri dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris untuk penjelasannya yang sangat jelas mengenai beberapa mispersepsi ya yang ada di sosial media dan di masyarakat mengenai kebijakan ini dan juga dampak dari kebijakan ini. Terima kasih untuk klarifikasinya. Untuk selanjutnya saya akan persilakan Bu Sekjen untuk sedikit membahas mengenai KIP. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 kami menyampaikan tren dari penganggaran KIP kuliah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan untuk program KIP kuliah ini semakin lama semakin besar. Dari tahun 2020 hanya 3,7 triliun rupiah untuk 552 ribu mahasiswa, meningkat menjadi 7,5 triliun, meningkat lagi tahun 2022 menjadi 9,9 triliun. Tahun lalu sudah meningkat 11,7 triliun dan tahun ini dialokasikan sebesar 13,9 triliun rupiah untuk total 985,5 ribu mahasiswa. Mereka diantaranya 200 ribu mahasiswa baru, kemudian juga yang sedang berjalan 700 ribu dan juga untuk melanjutkan. Yang tahun lalu kita berikan bantuan biaya pendidikan sebesar 85 ribu mahasiswa. Kalau kita lihat skemanya banyak sekali perubahan yang terjadi sehingga anggarannya juga yang kita alokasikan menjadi begitu tinggi. Jika KIP kuliah menggunakan mekanisme sebelumnya tahun 2020, besaran uang kuliah hanya sekitar 2,4 juta saja, segitu saja. Kemudian biaya hidup juga 700 ribu per bulan, disamakan di semua tempat di Indonesia. Melalui kebijakan yang baru sejak mulai tahun 2021, dilakukan satuan biaya majemuk. Dilihat akreditasinya menurut program studi untuk A atau unggul kita bisa memberikan bantuan sampai 12 juta per semester, kemudian juga untuk yang B bisa 4 juta dan yang untuk prodi akreditasi C atau baik 2,4 juta. Kemudian biaya hidup juga disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah dari mulai 800 ribu sampai dengan klaster tertinggi 1,4 juta rupiah. Dengan perubahan-perubahan tersebut dan itu berlaku juga untuk yang tahun sebelumnya, maka alokasi anggaran yang kita sediakan tahun ini sampai hampir 14 triliun rupiah. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV berkenaan dengan keterangan dari pejabat Kemendikbudristek berkenaan dengan polemik yang terjadi di masyarakat, masalah biaya kuliah yang naik drastis. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Mendikbudristek, Nadiem Makarim akan disampaikan oleh Rudio langsung dari gedung DPRD RI. Rudio, selamat siang. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa pernyataan dari menurut mereka ini adalah klarifikasi begitu ya. Perkembangan di sana seperti apa? Iya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek ini mengiyakan undangan dari pihak Komisi 10 untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kesalahpahaman yang ada di tengah masyarakat, khususnya di kalangan teman-teman mahasiswa, terlebih ini di seluruh Indonesia, karena isu kenaikan uang kuliah tunggal ini mencuat akhir-akhir ini, bersamaan juga dengan kemarin Komisi 10 sempat memanggil sejumlah anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Mei kemarin untuk dimintai keterangan bagaimana
sebetulnya praktek uang kuliah tunggal di lapangan terlebih di beberapa universitas tempat teman-teman Ketua BEM seluruh Indonesia ini mengenyam pendidikan. Tadi sejumlah pertanyaan sudah dibuka dan ditanyakan oleh salah satu anggota dari Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, yang menanyakan berbagai pertanyaan. Beberapa diantaranya yaitu terkait dengan kemana sebetulnya anggaran dana yang dimiliki oleh Kemendikbudristek sebesar 665 triliun rupiah ini lari begitu. Karena ini memang kalau kita melihat dari anggaran dana yang cukup besar, bagaimana bisa dari anggaran 665 triliun ini seiring berjalannya waktu justru uang kuliah tunggal di sejumlah universitas, bahkan di seluruh universitas di Indonesia ini naik gitu, sehingga pihak daripada Komisi 10 meminta keterangan kemana saja aliran dana dari APBN Kemendikbudristek yang ada dijelaskan tadi juga oleh Nadiem Makarim beserta dengan jajarannya. Kalau tadi kami melihat hasil dari rapat untuk anggaran dana 665 triliun rupiah ini tidak hanya diperuntukkan untuk Kementerian Dikbudristek, namun juga untuk sejumlah kementerian yang berkaitan dengan Kemendikbudristek seperti salah satunya yaitu BRIN, sehingga untuk dari anggaran 665 triliun rupiah ini untuk 20% diantaranya ini memang hanya untuk pihak, maksud kami dari 15% dari 665 triliun ini hanya diperuntukkan untuk Kemendikbudristek. Kemudian untuk 12% lainnya untuk pengeluaran pembiayaan, 9% untuk Kementerian Agama, 5% untuk kementerian dan juga lembaga lain, dan juga 7% diantaranya untuk anggaran pendidikan pada belanja non kementerian lembaga. Itu adalah tadi paparan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek. Kemudian yang menjadi pertanyaan dan juga penjelasan dari Nadiem Makarim adalah terkait dengan adanya mispersepsi, adanya kenaikan uang kuliah tunggal. Tadi dijelaskan oleh Nadiem Makarim bahwa untuk kenaikan uang kuliah tunggal ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru dan bukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah ataupun sedang menjalani masa pendidikan di tempat ataupun universitas perguruan tinggi negeri yang sedang mereka jalani begitu. Dan untuk kenaikan uang kuliah tunggal ini tidak akan berdampak ataupun dialami oleh kelompok-kelompok mahasiswa di kelompok 1 dan juga 2. Kalau kita melihat tadi klasifikasi yang dipaparkan oleh Kemendikbudristek, setidaknya ada 12 kelompok ataupun kenaikan UKT, di mana untuk UKT 1 dan 2 ini kelompok UKT rendah, dan juga untuk kelompok UKT menengah ini adalah untuk kelompok 3 sampai dengan 7, dan untuk kelompok UKT tinggi berada di kelompok 8 dan juga 12. Kalau kami melihat dari paparan presentasi atau paparan dari yang disampaikan oleh pihak Kemendikbudristek, untuk kenaikan jumlah UKT ini berada di kisaran kelompok 5 ke atas, sehingga untuk kelompok UKT 1 dan juga 2 ataupun mereka yang dengan background keluarga kurang mampu ini tidak akan berdampak ataupun tidak akan mengalami kenaikan uang kuliah tunggal. Sampai saat ini untuk rapat daripada Komisi 10 dengan pihak Kemendikbudristek masih terus berjalan, dan kami juga masih akan memantau bagaimana jalannya rapat di Nusantara 1 gedung DPR RI. Demikian, Anggi. Ruth Dio melaporkan dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Kami akan kembali dengan Metro Siang. Tetaplah bersama kami. Saya Anggi Sibuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.